Ya, informasi berikutnya, Ferdi dan pemirsa, kita tahu bahwa bisnis kuliner ini menjanjikan begitu ya karena semakin diminati. Bukan hanya karena mampu menghasilkan keuntungan besar saja, namun kini biaya sewa tempat bukanlah menjadi hambatan besar. Ya, tempat membuka bisnis kuliner kini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan gerobak. Selain lebih murah, keuntungan yang diperoleh juga ternyata sangat menggiurkan. Ya, informasi lengkapnya dalam segmen Demi Cuan berikut ini. Aneka ragam kuliner kaki lima dengan aneka menu makanan fancy layaknya di restoran mewah. Siapa sangka ternyata berbisnis kuliner dengan hanya menggunakan gerobak bisa memiliki keuntungan yang besar dengan modal yang tidak mencapai 10 juta rupiah. Anda sudah bisa memiliki gerobak, sewa lahan, listrik hingga peralatannya. Salah satu sosok yang akan saya temui ini memulai usahanya dengan modal 8 juta rupiah saja. Rago, pria berusia 35 tahun ini sudah menekuni bisnis Japanese Waffle Pancake sejak 6 tahun lalu. Ia mengklaim menjadi pelopor pertama yang memperkenalkan Japanese Waffle Pancake kaki lima. Meski hanya di gerobak, minat masyarakat dalam membeli pancake Rago ternyata terbilang cukup tinggi. Udah jadi pancake-nya, sama aku cobain dulu ya Mas ya. Silakan. Ini yang favorit ya? Ya, tiramisu dan krim brulee. Krim brulee, aku coba yang brulee dulu. Enak ya, manisnya pas ya Mas? Iya. Sebetulnya apa sih Mas yang menginspirasi untuk membuat pancake Japanese pancake ini? Ya, pertama kali kita buat Japanese Waffle Pancake ini, kita mau bawa suatu produk makanan yang harganya biasanya di mall, biasanya di resto, kita bawa ke kaki lima yang harganya bisa murah, biar bisa dicoba oleh semua kalangan. Oke. Dan menarik. Ini anak manisnya pas banget sih. Memiliki 3 cabang dengan total karyawan 22 orang, Rago mengaku bisa meraup omset 300 hingga 450 juta per bulan untuk ketiga outletnya. Sementara pengeluaran operasional yang harus ia keluarkan mencapai 100 juta rupiah per bulan untuk semua outletnya. Meski demikian, Rago mengaku perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus. Sebenarnya sampai dengan detik hari ini itu banyak melewati pasang surut, apalagi waktu itu pandemi ya. Dari pertama kali Pancake ini buka, banyak orang yang nggak mengetahui bahwa Pancake ini merupakan Japanese Waffle Pancake yang berasal dari Jepang. Gitu. Saya coba untuk memasarkan, memberikan informasi kepada customer yang untuk mencobanya supaya mereka tertarik untuk mencoba. Setiap harinya Rago bisa menjual 600 hingga 700 porsi pancake yang membuatnya bisa meraup keuntungan bersih 60 hingga 70% dari omset penjualan. Di sini kayak rasanya tuh kayak yang di mall gitu, beda sama kayak yang di pinggiran jalan gitu. Soalnya ini nih kayak di mall gitu rasanya, walaupun harganya murah gitu. Hal yang sama juga dirasakan Vio Alventino. Ia membuka gerai minuman STMJ, susu teh madu jahe bakar sejak 5 tahun silam. Ide ini muncul dari sang kakak. Vio memilih berbisnis dengan gerobak karena menurutnya lebih murah jika dibandingkan dengan sewa tempat di ruko. Dengan modal awal 65 juta rupiah, Vio sudah memiliki gerobak, listrik, lahan berjualan hingga peralatannya. Kini ia sudah memiliki 2 cabang dengan 6 pegawai. Vio mengaku bisa menjual 100 gelas per harinya dengan harga 20 hingga 25 ribu untuk varian menu minumannya. Dari situ, ia bisa meraup profit bersih mencapai 70% dari harga jual minumannya per gelas. Kalau bisnis kayaknya nggak akan lepas dari omset ya? Iya. Omsetnya gimana tuh Mas untuk bisnis gerobakan kayak begini? Kalau omset sebelum COVID sama sekarang?
masih gedean sebelum Covid, Kak. Oke. Nah, tapi nggak jauh beda sih, sekarang udah mulai normal lagi. Tapi kalau weekday itu udah pasti nggak nentu Kak omsetnya naik turun, tapi kalau weekend itu udah pasti sih omset. Berapa tuh per bulan omsetnya? Per bulan, omset kotor. Ya, omset kotor sebelum gaji 50 lebih Kak. Kalau omset kotor sebelum gaji pendapatan 50 juta. lebih. Berarti profit bersihnya berapa? Profit bersih kalau udah dipotong segala kebutuhan belanjaan ya. Kebutuhan belanjaan udah dipotong gaji ya 20-an Kak ada. 20 sampai 25 ada kalau omsetnya 50. Harga murah dengan rasa yang tak kalah oleh makanan di dalam mal membuat makanan gerobakan makin diminati oleh masyarakat banyak. Hal ini diakui oleh Amel, seorang mahasiswi yang mencoba STMJ bakar gerobak. Sih Kak, selain murah juga enak, terus habis itu gampang dijangkau aja gitu. Vio memberi tips bagi siapa saja yang mau berbisnis. Menurutnya, mulai bisnis harus disertai bakat dan juga komitmen yang kuat. Dari Tanzil, Imam Muhairib, Jakarta.